Halo guys, balik lagi di Sikat dengan seperti biasa Glenn di sini dan co-host gue yang cantik, Vina. Kalian pasti udah kangen kan sama Vina? Gimana Vin? Dong. Kabarnya gimana? Sehat? Baik, sehat. Sehat terus ya? Iya. Harus tetap menjaga protokol 3M ya? Pasti. Pasti. Nah, kali ini kita tetap akan membahas pengetahuan atau knowledge tentang brand. Nah, brand apa yang akan Vina bawain? Hari ini kita bakalan bahas tentang Supreme. Oh, tahu Supreme. Apa coba? Makan itu kan yang panjang-panjang itu kan? Bukan, itu mah Supermi. Supermi. Nah, Family Seeker emang tahu Supreme itu apa? Kalau Komen tahu, ya. komen di bawah. Ya. Nah, jujur sih saya agak sedikit tahu sih tentang Supreme ya. Tapi Vina pasti lebih dalam lagi. Kira-kira apa tuh Supreme itu apa sih? Brand apa nih? Nah, Supreme ini brand yang udah terkenal zaman sekarang. Mereka tuh ngejual streetwear seperti misalnya baju, sweater, terus ya kayak gitu, celana, sepatu, tas. Oh, sepatu, tas juga? Iya, ada juga. Oh, berarti komplit juga ya, lumayan komplit ya? Nah, yang membedakan streetwear ini dengan merek lainnya adalah mereka tuh suka kolaborasi sama merek-merek high end. Oh. Bahkan sama Louis Vuitton pun ada. Oh ya? Iya, sama Louis Vuitton kan susah collab ya. Untuk tahu sejarah Louis Vuitton, Family Seeker nonton ya, ada konten tentang ngebahas Louis Vuitton nih. Iya. Nah, bedanya apa nih kira-kira dengan kayak tadi contoh merek-merek lain tuh? Bajunya, dari bajunya atau dari apanya? Nah, kalau merek-merek lain kita misalnya beli, jual lagi juga harganya mirip-mirip, bahkan jatuh pastinya udah bekas gitu kan. Tapi kalau ini tuh ya untuk koleksi yang langka bisa 12 kali lipat harga normal dijual laginya. Oh ya? Iya. Oh jadi Untung barang secondnya mahal sekali? Mahal sekali karena langka. Wah, boleh-boleh nih kita bisnis ini ya. Iya. Oke, Family Seeker untuk tahu lebih dalam lagi merek Supreme ini, ikuti terus videonya ya guys. Nah guys, kan kita juga pengen tahu ya, si Supreme ini tuh berdirinya di tahun berapa, Vin? Berdirinya di tahun 1994. 1994 tuh baru dong ya? Iya, masih baru, masih angkatan kita nih. Iya. Kan kalau kita waktu itu saya pernah ngebahas Louis Vuitton kan, wah tahun zaman banget. Barreto gitu kan. Ini 1994. Nah terus selanjutnya gimana? Nah jadi. Nah, sorry, pengen tahu penciptanya siapa nih? Yang nyiptain Supreme ini siapa nih? James Jebbia. Oh, James Jebbia. Iya. Dia orang mana? Nah dia tuh tahun 1963 tuh lahirnya di US. Oke. Tapi dibesarkannya di Inggris guys. Oh, orang Amerika tapi besar di Inggris. Nah dia tuh lahirnya tahun 1963. Iya. Oh, oke, masih cukup muda lah ya. Nah papanya tuh bekerja di Angkatan Udara Amerika. Sedangkan ibunya seorang guru. Fashionnya di mana ya? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Kira kan bapaknya fashion gitu kan, atau perancang busana. Ini bukan ya? Bukan, ibunya guru gitu kan? Ibunya guru. Oke. Nah terus waktu kecil tuh dia suka jadi aktor guys. Di banyak film-film terkenal di Inggris, salah satunya tuh Just William judulnya. Oh, dia pernah jadi aktor. Iya. Tapi darah fashionnya di mana ya? Masih belum. Masih belum juga. Oke, lanjutin. Nah, terus saat remaja dia bekerja di pabrik Duracell. Tahu nggak pabrik Duracell? Toko jas? Itu apa, pabrik bikin baterai. Baterai, aduh, Kang Glenn tanya Panasonic. Tolong endorse Panasonic. Nah, dia kerja di baterai. Di pabrik baterai, masih gak nyambung. Nah, fashionnya di mana? Hebat banget ya? Iya. Nah, tapi dari kerja di pabrik ini dia tuh ngumpulin uang buat beli tiket kereta dari Sussex ke London. Nah, terus? Di London ini, dia tuh kalau pergi ke London punya satu misi. Pokoknya misi harus menemukan pakaian terbaru dari toko-toko yang susah ditemukan, yang orang-orang jarang tahu. Tapi barang-barangnya tuh keren, dipakai semua orang. Tapi dia juga nggak mau dari merek yang terkenal gitu. Jadi berarti di sini fashionnya dia tuh mulai ya, walaupun dia kerja di baterai pun juga passionnya dia tuh tetap di fashion ya. Ada darah fashion. Ada darah fashionnya di situ. Dia mulai mencari barang-barang yang unik, keren, tapi tidak terkenal. Wah, boleh juga tuh, ide yang brilian ya. Iya. Oke, terus. Nah, saat berumur 19 tahun, dia tuh pindah ke Staten Island di daerah New York City. Hanya dengan membawa $100 guys. Dia cuma bawa $100? Iya. Wow, berani juga ya. Nekat. Oh nekat. Lebih ke nekat guys, soalnya $100 pergi ke luar negeri loh itu kan. Iya, pindah ke daerah baru kan, harus nyari-nyari adaptasi lagi, nyari wah ini kerjaan. hebat. Nah
dia tuh di sana tuh bekerja sebagai sales di toko parachute, toko baju terkenal saat itu. Yang makanya tuh kayak Michael Jackson, Madonna, pokoknya high fashion zaman high fashion itu. Ya. Nah, pinter banget berarti orang ya. Dia bisa tahu selahnya di mana gitu kan, cari baju-baju yang nggak terkenal tapi dipakai juga sama Michael Jackson tadi gitu ya. Bukan. Oh bukan, gimana nih? Jadi Coba. ceritanya tuh dia di sini mah cuma jadi pegawai, cuma kerja. Oh pegawai, doang. oke. Iya. Jadi dia kayak mungkin kayak bantuin misalnya, orang mau beli apa dia bantuin gitu. Tapi masih cuma jadi pegawai. Nah dia tuh belum puas gitu. Belum puas akan keadaan dia. Salah satu dari pemilik toko parachute ini namanya Morgan Allard. Dia tuh ngelihat, wah James ini ada passion untuk fashion dan retail. Jadi sama dia dimentorin, diajarin nih kalau mau retail tuh kayak gini caranya. Oh enak dong berarti ya, dia dapat pembelajaran tentang fashion penjualannya tuh dari si bosnya parachute ini. Iya dimentorin. Iya. Nah akan tetapi dia tuh kerja di parachute belum puas guys. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membuka usaha sendiri. Gitu. Oh jadi dia tuh keluar dari kerjaan? Keluar. Oh belum keluar. Jadi dia kerja cuma bikin usaha sampingan. Oh dia tetap masih kerja tapi dia juga buka toko sendiri. Toko sendiri di Pasar Loak. Oh di Pasar Loak nih. Iya belum toko yang mewah gitu ya, belum toko yang ya masih awal-awal lah ya, masih belajar gitu ya. Buka tokonya juga cuma pakai meja, naruh barang di atasnya gitu. Oh. Nah dia tuh jualan tas ransel yang fashionable guys. Pertama yang dia jual tuh tas ransel dulu aja, di Pasar Loak gitu ya. Pasar Loak. Sambil kerja dia tuh kan, masih kerja di si parachute itu ya. Nah dia tuh buka di Pasar Loak tuh bareng sama pacarnya saat itu, Mary Ann Fusco namanya. Oh oke, pacarnya si James tuh Mary ya. Mary. Tapi kan kalau pekerjaannya dua sekaligus kayak sibuk banget gitu iya, ya. Pastilah. Dia jadi pusing, capek. Capek banget dong, misalnya pagi sampai sore dia kerja gitu kan. Dari sore sampai malamnya dia jualan sendiri kan. Bareng si pacarnya. Sama pacarnya, istirahatnya kapan ya? Iya, gak tidur-tidur kalau gitu. Tapi hebat ini, mereka masih muda sih kan waktu itu. Akhirnya karena terlalu capek, dia memutuskan untuk keluar dari parachute. Akhirnya keluar juga dari parachute, betul-betul. Nah, tapi dia tuh membawa manajer parachute namanya Eddie Cruz untuk kerja full time ke dia. Oh, ditarik tuh manajernya. Pintar juga nih si James. Nah, terus dengan bantuan tambahan, James tuh jadi sering bolak-balik ke London. Dia sering kali mampir ke toko-toko kecil seperti The Duffer of St. George. Nah, toko-toko ini tuh selalu memiliki barang-barang keren gitu ya, yang unik untuk anak-anak muda. Tapi belum dijual di New York. Oh, jadi London, si James ini tuh selain bikin sendiri, dia juga ngambil barang-barang orang gitu kan, tapi yang tidak bermerek gitu kan, untuk dijual nih. Soalnya kan dari London gitu kan, di New York tuh belum ada. Oh, dibawa ke New York, dia jual juga di New York. Dijual di New York. Nah, karena terinspirasi dari tren-tren yang keren ini di London, akhirnya tuh dia ngumpulin uang sama pacarnya, buka toko bareng di New York. Oh, akhirnya buka toko nih. Toko beneran sekarang mah. Toko beneran nih. Udah nggak di Pasar Loak. Oh, berarti laku dong jualannya ya, sampai dia bisa ngumpulin uang dan buka toko kan? Iya. Oh, di situ awal mulai dia berkarir punya toko nih gitu kan? Cuman merek-mereknya yang tidak brand gitu kan? Iya, bawa dari London. Bawa dari London gitu kan, dipakai di New York dan laku berarti di New Yorknya. Vin, kan tadi tuh Vina jelasin kalau si James ini sama pacarnya Mary ini bikin toko pertama nih di New York kan? Betul. Udah Supreme tuh namanya? Belum. Oh belum Supreme? Belum Supreme. Jadi nama tokonya apa? Nama tokonya itu Union, karena mereka Union. memadukan berbagai tren dalam satu toko. Berbagai tren, berbagai macam ya mungkin brand yang belum terkenal gitu ya. Jadi mereka tuh menjual koleksi pakaian dari brand-brand Inggris yang sulit ditemukan. Oke. Dan juga menjual brand yang sedang naik daun. Menjual brand Stasi. Oh, Stasi, tahu Stasi. Jadi selama ini mereka ngejual brand-brand yang belum ternama sampai akhirnya ada brand ternama dia jual juga. Iya. Mereknya Stasi. Mereknya Stasi. Nah, Family Seeker kalau pengen tahu Stasi itu kayak gini nih. Nih Logo mereknya nih. ciri Ini khas. logo ciri khasnya Stasi nih. Ini ada atau kayak gini nih. Nah, ini Stasi itu seperti ini. Oke. Terus akhirnya mereka jual Stasi ini. Iya. Nah, Stasi ini diciptakan oleh seseorang bernama Sean Stasi. Oh, si Stasi ini yang ciptainnya si Stasi ya. Terus? Salah satu founding father streetwear. Jadi sebelum dia tuh streetwear belum terkenal. Nah, sejak ada si Sean Stasi ini terkenal streetwear gitu. Nah, 1 tahun kemudian James tuh mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sean Stasi. Oh, akhirnya ketemu sama
ownernya ya? Iya, biasanya Oh, cuma keren ngejual dong. barangnya doang Keren. gitu. Sampai ownernya mau ketemu berarti kan laku sekali nih. Laku. Laku sekali nih. Nah, terus tidak lama kemudian tuh mereka jadi teman dekat, mungkin sering Oh, jadi konsultasi teman. gitu Iya, ya, konsultasi, misalnya, betul. oh ini lagi laku apa gitu kan, jadi teman dekat, akhirnya memutuskan jadi bisnis partner. Oh, jadi bisnis Jadi partner. bisnis partner. Keren. Nah, akhirnya mereka ngebuka toko pertama Stasi barengan. Jadi kalau ini sekarang mah khusus Stasi gitu. Oh, khusus Stasi aja ya? Iya. Dikelola sama si James itu kan? James sama si Sean berdua. Sosial berdua itu ya? Partner. Wah, keren ya, benar-benar keren. Nah, Supreme-nya gimana nih? Nanti saksikan terus video ini guys. Tapi tadi kan akhirnya si Sean Stasi sama James itu bikin toko, buka toko khusus menjual Stasi ini. Iya. Nah, itu tuh di tahun berapa dan di mana? Nah, itu bukanya di tahun 1991 Oke. di Prince Street di New York. Oh, oke, tahun 1991 guys. Iya. Terus. Nah, toko mereka tuh salah satu toko yang ada pertama di Jalan Soho itu, di kawasan Soho. Sekarang mah Soho udah penuh kan sama Iya, 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 fashion-fashion iya, iya. terkenal. Dia tuh salah satu yang pertama ya, pionirnya ya? Pionir. Untuk menjual streetwear tadi. Iya. Oke. Nah, tapi tuh nggak lama kemudian di tahun yang sama mereka tuh udah berkembang sampai ke level internasional. Hebat Bahkan ya. diperkirakan mencapai 45 juta US dollar gitu. Wah, hebat loh, luar biasa omsetnya itu ya. 40 juta dolar berapa tuh, banyak lah banyak ya. Iya, lakunya cepet banget kan, orang lain mah bisnisnya lama ya. Iya. Bisnisnya bertahun-tahun, Berarti jalan syukur. si James ini jago berarti kan, dari pengalaman yang dikasih tahu di toko parachute itu kan. Toko parachute. Itu pertamanya ya, untuk ngejual gimana, akhirnya dia praktekin di sini dan berhasil. Luar biasa. Tapi sayangnya tuh udah berhasil gitu ya. Oh, sebelum itu penasaran gak nih kenapa dia bisa sukses? Nah, iya dong, jelas. Kita semua penasaran ya, Family Seeker ya. Nah, ini tuh kenapa bisa sukses? Karena selain desainnya tuh simple, abadi. Nah, mereka tuh membatasi supply. Jadi biasanya kan orang kalau demand banyak, supply-nya ikutin banyak, Iya. cuan gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau dia tuh enggak, Ini justru dibatasi. jadi demand-nya tinggi, supply-nya dikit. Jadi orang tuh nyari gitu ya, nyari kesannya tuh berebut limited gitu ya. edition. Oh, gitu caranya guys. Jadi kalau ada yang mau buka toko nih, Family Seeker, nah bisa ditiru triknya. Kali kalau harus kuat modal juga, kalau nggak kuat modal mah enggak. Bener juga. Iya. Guys, jadi tadi selain kuat modal juga harus ada demand-nya juga kan. Betul. Kalau nggak kita bikin udah pas supply-nya dikit, gak ada yang beli. Gak ada yang beli, hancur. Kapan tutupnya? Iya benar. Nah, tapi itu setelah naik daun, udah Iya. terkenal, udah laku banget. Nah, si Sean tuh berbeda ya sama orang-orang kebanyakan. Dia tuh malah menjual kepemilikannya di Stasi dan keluar dari industri fashion. Si Sean ini akhirnya berhenti Iya. jual semua, udah dapat uang, udah berhenti ya gitu. Udah berhenti, udah Aneh. nikmat mungkin ya, udah Aneh banyak juga ya uang. guys. Ini anehnya tuh ada dua nih. Apakah kalau yang positifnya nih, dia udah merasa cukup uang udah gitu kan. Berarti kan hebat dong. Orang bisa merasa cukup kan, Iya. nggak kayak serakah terus gitu. Wah, uang itu positifnya. Negatifnya mungkin malas berarti dia. Iya, enakan tiap hari di rumah nonton Seeker. Oh, ya sih. Kita harus translate pakai bahasa Inggris gitu ya. Iya. Nah, setelah jadi menjual, si James gimana nih ditinggalin dia? Nah, si James tuh jadi bingung. Sekarang gue harus ngapain gitu? Iya kan? Kok teman sendiri mendadak ninggalin? Partner gue gimana nih gitu kan? Iya. Nah, jadi dia mulai mencari inspirasi. Dia datang ke tempat-tempat dan akhirnya dia tertarik dengan 3 hal, yaitu skateboard, kaos, dan celana sweats. Dan ketiga hal ini tuh masih sulit ditemukan di New York. Oh, tahan. Kalau apa tadi itu 3 apa aja? Skateboard, Oke, tahu. Kaos, iya pasti tahu. celana sweats. Celana sweats itu apa sih? Kayak jogger pants gitu yang buat Oh, olahraga, jogger itu buat. harapannya. Oh, iya, tahu. Oke. Akhirnya James memutuskan untuk memulai dari awal sendiri. Nah, dia tuh belum punya rencana bisnis atau mungkin impian yang besar gitu, belum. Cuman dia punya visi yang jelas Oke. tentang apa yang dia pengen buat. Nah, visinya apa tuh? Nah, visi James adalah membuat toko skate yang bisa dicintai para penggemar skateboard dan juga orang-orang biasa gitu. Oh, visinya tuh dia lebih ke skateboardnya. Berarti si James nih jago dong main skateboardnya ya? Nah, tapi lucunya dia nggak bisa main skateboard, guys. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dia suka sama skateboard ya? Nah, dia tuh tahu kalau dia mempekerjakan para skaters, orang-orang yang bisa main skateboard, itu tuh bakal menarik perhatian
para pecinta skateboard. Oh, karena waktu itu di New York belum terlalu booming ya? Belum terlalu booming. Wah, hebat juga ya si James ini ya, pemikirannya tuh hebat loh, bisa mencari celahnya ya. Nah, setelah itu hal tersebut menarik perhatian komunitas skateboard di New York dan juga artis-artis terkenal, selebritas seperti Justin Bieber, Kanye West, Travis Scott. Oh iya, Nah, yang terkenal tuh akhirnya ini merek apa sih, jadi pakai juga. Dia pakai juga ya. Wah, hebat juga, berarti dia dibantu ya promosinya secara nggak langsung sama artis-artis ini ya. Iya. Nah, tahun 1993 itu menemukan toko kosong di Jalan Lafayette dekat toko Stussy. Oke. Tapi kepemilikannya udah ganti, bukan punya si Shawn lagi kan. Iya betul, kan si Shawnnya udah berhenti itu. Dia udah berhenti, udah. Akhirnya dia mulai dari awal lagi. Iya. Cari-cari toko lagi gitu kan. Toko. Nah, karena daerahnya tuh waktu itu masih sepi, harga sewanya pun masih murah gitu. Iya. Nah, jadi James membuka toko impiannya di sana. Akhirnya dia buka toko ya, Buka toko toko sendiri ya. Nah, toko yang James buka ini memiliki konsep yang sangat berbeda dari toko skateboard lainnya. Soalnya zaman dulu tuh kalau toko skateboard tuh kesannya kayak gelap, kecil, serem, Angker gitu ya. angker ya. Jadi dia mengubah konsepnya, jadi tokonya dia tuh beda gitu. Tokonya dia tuh terang, catnya warna putih, terus apa? Pakai raknya juga rak-rak kaca gitu, kayak mewah gitu, kayak Louis Vuitton. Mewah ya. Iya. mewah. Terus open layout juga. Yeah. Jadi lucu kalau orang-orang pemain skateboard tuh bisa bawa skateboardnya ke dalam toko. Karena orangnya jadi konsepnya open gitu. Open karena kan lega gitu ya. Lega, bisa bawa skateboardnya. Jadi bikin menarik orang-orang yang belanja ke situ. Iya. Ya bahkan yang penyuka skateboard yang enggak juga karena lega enak mewah mau masuk gitu kan. Iya. Oke. Nah, tapi karena tadi ya kan si laci-lacinya apa kaca kesannya mewah itu, dia langsung nggak pikir panjang. Saya namain Supreme gitu. Oh, Supreme itu dari sini. Iya. Pertamanya tuh idenya tuh karena mewah, oh Supreme gitu ya langsung ya. Kan Supreme tuh tinggi, mewah gitu. Jadinya si toko itu logonya Supreme gitu kan? Supreme. Supreme apa Supreme sih ngomongnya? Supreme. Oh, Supreme. Bukannya Supermi. Bukan, Supreme mah enak di perut. Supreme guys, Supreme ngomongnya ya Supreme. Guys, jadi di situ mulai berdirinya si toko Supreme tadi ya. Iya. Nah, si Supreme ini logonya tuh gimana sih James bisa ngedapetin logonya? Nah, awalnya tuh dia minta bantu temannya, tolong dong desainin logo Supreme. Oke. Tapi teh udah dikasih lihat beberapa desain kok flat, kurang bagus. Akhirnya dia ngasih buku ke temennya Barbara Krager. Barbara Krager, ya. Untuk inspirasi. Ya, ke temennya nih ya. Temennya. Dan akhirnya desainnya tuh mirip banget sama yang punya Barbara gitu. Oh gitu. Iya, ciri khasnya Supreme tuh kotak merah, dalamnya ada font tulisan Supreme warna putih. Oh itu tuh font itu tuh mirip sama si Barbara Krager. Ditembak aja ya, cuman namanya Supreme gitu ya. Ganti tulisannya Supreme. Pintar juga berarti temennya tuh. Tapi kan dapetnya si James yang ngasih bukunya. Tapi disitulah si Supreme ini malah jadi terkenal ya. Terkenal, ciri khas gitu kan. Ciri khasnya cuman mencolok. blok aja gitu ya, merah mencolok, tulisannya putih gitu. Nah, beberapa bulan kemudian, udah tahun 94 nih. Oh ya. Nah, Supreme tuh buka secara resmi. Yang tadi dibilangin ya 1994 itu si toko Supreme ini berdiri dibukanya secara resmi nih gitu kan? Resmi. Oke. Nah, meskipun toko Supreme tuh menjual merek-merek lain juga. Oh dia jual merek lain juga. Pakai merek lain. Tapi mereka tuh ngebuat 3 kaos sendiri bermerek Supreme. Oh. Untuk merayakan pembukaan toko Pembukaan ini. itu. Nah, bikinan dia sendiri berarti ya? Dia sendiri. Oke. Tapi cuma 3 model. Oh cuma 3 model. Cuma 3 model. Yang pertama tuh gambar skater tahun 1970-an. Oke. Yang kedua gambar orang, Travis Bickle namanya. Oke. Nah yang ketiga logo Supreme aja, cuma ngeblok di tengah gitu. Zaman dulu tuh masih murah, cuma $18. $18 ya? Iya. Wah, berarti kalau waktu itu kita beli sekarang dijualnya mahal. Nah, untuk menarik pembeli, dia tuh nggak bisa main skateboard kan tadi. Oh iya. Tapi dia tuh jadi belajar main skateboard. Akhirnya jadi belajar. Jadi ikutan main gitu. Nah, terus udah kayak gitu untuk menarik perhatian juga, dia nayang-nayangin nih orang-orang yang main skateboard videonya. Oh, nayangin video-video yang orang main skateboard. Iya, terus nayangin boxingnya Muhammad Ali juga. Pada tahu mungkin ya Muhammad Ali terkenal tuh boxer. Jadi Muhammad Ali lagi main skateboard gitu? Enggak, lagi boxing. Lagi boxing. Enggak ada. Boxing sambil main skateboard kepleset. Kalau jatuh nanti. Kalah. Tapi lucu juga ya, Muhammad Ali main boxing gitu ya. Iya, terus dipasang juga lagu-lagu hip hop supaya orang hip hop suasana gitu kan. ya benar-benar. Terus
Nah udah kayak gitu, akhirnya supaya toko ini juga bisa sukses gitu ya, dia mempekerjakan skaters tadi, salah satu trik dia yang bisa berjaya. Nah, salah satunya itu namanya Gio Estevez. Oke. Nah, si Gio ini tuh suka bawa teman-teman skatersnya yang dipercaya. Oh, jadi si Supreme ini tuh tempat hangoutnya mereka. Oh, gitu. Tempat hangoutnya mereka. Tempat hangout. Nah, dan yang lucunya tuh ternyata ada salah satu pekerja di sana waktu itu, dia tuh ngomong gini, kebanyakan dari kita tuh gak punya apartemen, gak punya uang mungkin gitu ya. Nah, intinya tuh keadaannya terpuruk lah, nggak tahu mau kemana. Tapi itu di tempat Supreme ini mereka tuh dikasih makanan, dikasih bir, dikasih rokok. Oh, pintar juga berarti gitu. si James ini tuh ya bikin jadi komunitas ya. Komunitas. Jadi baik orang-orang yang nggak punya tujuan kan jadi ke situ para skaters gitu. Para skaters. Iya. Makan gratis gitu kan? Iya, nongkrong gratis di mana lagi coba. Kalau zaman sekarang ada pasti pada ke situ kan. Oh, penuh langsung di sana. Pintar jadi. Nah, karena James orangnya murah hati ya, nggak keberatan orang makan gratis Iya. Jadi Supreme tuh menarik perhatian komunitas skater di New York. Oh iya dong, pastinya kan kayak tadi kita bilang kan, jadi pada ngumpul situ kan, komunitas ya. Gitu. Nah, saat itulah dia tuh nyadar sebagian besar skater tuh punya gaya yang kece gitu. Oh, ternyata mereka tuh keren-keren gitu ya. Keren-keren gitu, punya gaya yang unik sendiri gitu. Nah, biasanya tuh mereka suka memakai brand-brand klasik seperti Carhartt dan Champion, tapi dikombinasi sama merek-merek high-end kayak Gucci, Louis Vuitton gitu. Iya. Nah, terus dia nyadar apa yang membuat merek skateboard ini nggak laku gitu baju-bajunya, karena tidak sesuai dengan gaya mereka dan juga kualitasnya jelek dan nggak tahan dingin. Nggak tahan dingin ya. Makanya orang nggak mau pakai, nyarinya merek lain. Nyari merek lain, oke. Nah jadi tadi kan yang Vina ceritain tuh si skaters ini tuh kece-kece, keren-keren. Cuman dia pakai baju-bajunya tuh bukan baju-baju skateboard ya, pakai baju-baju merek-merek lain ya yang tadi bahkan kayak LV ini. Nah si James ini melihat peluang nih, gitu kan? Akhirnya dia harus bikin sesuatu supaya si skaters ini tuh pakai produk dia kan. Nah itu gimana ceritanya? Nah akhirnya James tuh memutuskan untuk membuat produk yang lebih baik. Nah si James bikin produk yang lebih baik ya. Dengan bekerja sama dengan merek brands. Oh, merek brands ya? Iya, brands. Merek ini tuh menggunakan material kain militer dan pekerja garment. Nah, berarti lebih kuat ya, lebih kuat, tahan dingin gitu ya, lebih nyaman kali ya. Lebih nyaman. Nah saat itu tuh brand sudah lumayan terkenal, banyak ekspor produknya ke Jepang, ke Eropa, dan beberapa pakaian pertama yang diproduksi untuk Supreme tuh kaos crew neck-nya. Oh, crew neck. Sweatshirt dan hoodies. Crew neck itu kayak kaos yang tangan panjang. Kalau hoodies tuh yang ada topinya. Kalau crew neck tuh nggak ada topinya ya? Nggak ada. Kalau sweatshirt itu kayak bahannya dari yang beda ya? Bahannya yang beda. Oke. Yang ciri khas tuh kerahnya bulat. Oh. Nah, kalau yang kalian pakai kan V-neck. V-neck. Ya, kalau V-neck apa bulat nih? Nggak tahu ya. Nggak terlalu bulat ya. Lonjong berarti. Nah, terus begitu akhirnya si James ini kerjasama nih sama si pemilik brand. Nah, pemilik si brand ini siapa sih namanya? Namanya Stephen Brands. Oh, Stephen Brands, oke. Orang ini tuh sangat ketat gitu ya, ditunjukkan dari kualitas bajunya tuh selalu bagus, terus pengirimannya juga tepat waktu gitu. Oh, dia lebih ke disiplin. Kualitasnya. Oh, disiplin juga. Pengirimannya tepat waktu. Nah, karena kualitasnya meningkat, orang-orang tuh sadar, oh ini kualitas Supreme tuh tambah bagus gitu. Tambah bagus ya. Orang tuh jadi puas. Si skater tuh malah akhirnya jadi memakai produknya Supreme ini kan? Iya. Nah, si harganya gimana nih? Harga sweatshirt itu sekitar $70. Oke. Kalau hoodie-nya tuh $85 sampai $90. Oh, udah mulai naik ya? Udah mulai naik. Tadinya kan kaosnya $18 ya? Iya. Tahu gitu mah beli yang banyak ya? Tahun 90. Dijualin sekarang ya? Dijual sekarang. Udah bolong semua. Tapi asli. Oke. Nah, terus Nah, karena si kualitasnya sangat bagus, banyak artis yang mulai pakai seperti Beastie Boys sama Eric Clapton. Gitu. Oh, Eric Clapton ya, itu tuh penyanyi ya? Penyanyi. Oh, berarti dia juga pinternya gitu. Hokinya berarti baju dia tuh dipakai sama artis jadi boom lagi ya. Jadi kayak promosi gratis gitu ya. Benar. Setelah itu semenjak itu tuh James mulai mendesain lebih banyak variasi baju dan aksesoris yang terinspirasi dari street style di New York, London dan Jepang kombinasi. Oke.
Nah, ketika produknya udah mulai laris, dia tuh mulai menerapkan sistem jual limited edition products. Itu kayak gimana tuh limited edition product tuh, jadi seperti gimana? Jadi produknya tuh hanya dijual 1 kali saja dalam seminggu. Oh, jadi dia pakai sistem yang tadi tuh. Iya, supaya orang-orang merasa baju gua limited loh gitu. Supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya gitu kan, atau ini limited edition ya. Limited edition. Jadi cuma sekali dia bikin. Iya. Nah, James tidak pernah menyangka bahwa keputusannya akan berujung pada kerusuhan di jalan-jalan New York tuh. Sampai rusuh. Iya. Jadi ramai banget gitu. Orang rebutan jadinya kan limited edition ini. Dan akhirnya cikal bakal bisnis multimilioner dia sekarang. Wah, dari sini tuh guys. Jadi kalau bikin sesuatu tuh harus ada yang limited edition, ya kan? Limited edition. Nah, hanya 1 tahun setelah launching produk, Supreme tuh mulai muncul di kolom utama surat kabar udah. Masuk ke koran-koran gitu ya? Iya. Yang hebat itu dia sampai muncul di majalah Vogue. Oh, majalah Vogue dia sampai muncul? Iya, itu kan majalah high fashion ya. Iya. Banget gitu. Iya, benar-benar. Nah, Vogue itu tuh memberitakan keberadaan Supreme dan salah satu artikelnya tuh memberitakan tentang penggemar Supreme dan logo Supreme yang mudah dikenali. Jadi teh ciri khas tadi kok model Supreme. Ternyata si temennya desain itu teh. Si logo merah itu. Logo merah itu gampang diinget ya. Diinget bikin orang Supreme gitu. Benar. Nah, bahkan tuh di majalah Vogue berani ngomong gitu, mengklaim bahwa pengaruh Supreme terhadap Chanel lebih besar ketimbang pengaruh Chanel terhadap Supreme. Oh gitu? Iya. Si Chanel kalah? Chanel kalah, padahal Chanel kan high fashion hebat banget ya. Gitu ya. Berarti si James ini ya selain memang dia pekerja keras, hokinya kenceng. Hokinya ya gede. Kan hokinya kenceng kan, selain dia dipromosin sama artis-artis. Majalah Vogue. Majalah Vogue juga ngeliput gitu kan beritanya kalau dia ngalahin Chanel gitu ya. Iya. Oh keren. Di-influence lah gitu. Influence ya, benar-benar iya, keren banget itu. Influence model-modelnya Chanel terinspirasi dari Supreme kan. Aduh. Hebat. Tapi keberuntungannya berkatnya tuh nggak cuma sampai situ gitu. Oh gitu ya? Iya. Masih ada hokinya lagi ya? Ada lagi. Nah dia tuh pakaian Supreme tuh di-feature di salah satu film berjudul Kids. Oh, jadi maksudnya gini, baju dia tuh dipakai sama pemain-pemain yang main film. Main film, iya. Judulnya Kids. Nah, film ini tuh tentang anak-anak muda bermasalah di New York gitu, kayak anak-anak nakal, bad boys gitu lah. Pakai baju Supreme. Gitu. Nah, meskipun film Kids tersebut menyulut kontroversi di sebagian kalangan gitu, tapi merek Supreme ini berhasil jadi hype dan terkenal berkat film tersebut. Jadi, wah keren nih pemain film aja pakai. Iya ya, biasa kan kontroversial itu bikin jadi viral ya. Viral. Ini ternyata pakai bajunya Supreme gitu ya, makin terkenal lagi ya. Terkenal. Oke. Terus tidak lama kemudian pengaruh merek Supreme ini berhasil menjangkau jauh ke tempat lain di luar New York. Oh, udah mulai go internasional nih. Go internasional. Nah, penggemar Supreme di luar Amerika mulai bermunculan misalnya di Jepang. Oh, sampai Jepang nih ya. Di Jepang ada. Sehingga Supreme tuh buka toko di Jepang ada 4. Oh, 4. Toko di Jepang. Dan itu teh booming di tahun 1990-an. 90-an. Di Indonesia buka nggak ya? Kayaknya enggak ya. Banyaknya reseller kalau. Oh, banyak reseller. Yang pengen untung-untung tadi. Setelah membuka toko di Jepang tuh ternyata ada artis Jepang yang bikin skateboard, desain skateboard buat Supreme. Oh gitu? Namanya Takashi Murakami. Oh tahu. Apa? Takashi Mura tuh kakaknya Takashi Mahal. Berarti mendingan teman sama yang Takashi Mura. Ada di Singapura. Takashi Mura Mall. Takashi Maya itu. Oh Takashi Maya. Salah ya? Iya. Oke. Sorry, lanjut. Selain tadi kan disebutin si Justin Bieber, Kanye West, sama Travis Scott gitu ya, yang udah pakai Supreme. Nah sebenarnya masih banyak artis-artis lain yang pakai Supreme gitu, seperti Drake. Oh Drake tuh penyanyi ya? Iya, penyanyi rapper kulit hitam ya? Yo gitu. Asik. Yo. Main yo gitu kan? Yo. Tapi nggak naik lagi yo di bawah. Ternyata Vina bisa bocor juga guys. Oke, terus ada Rihanna juga. Rihanna tuh Umbrella, Ella. Aduh, itu rapper juga ternyata nih. Terus ada juga Victoria Beckham. Oh, Victoria Beckham tuh istrinya pemain bola. David Beckham. Ganteng kan? Ganteng. Oh, dia juga pakai ya Supreme ini. Supreme. Wah, keren. Supreme. Ada Kendall Jenner juga.
Kendall Jenner tuh model, bukan? Iya, dia dari Kardashian Family. Oh iya, Kardashian Family, ya. Ada TV show-nya Keeping Up with the Kardashians. Oh ya, suka nonton. Iya, itu syuting setiap hari, kehidupannya di syuting semua gitu. Ya, kayak sekarang, Raffi Ahmad. Iya, dapat duit. Dapat duit ya, betul. Terus siapa lagi artisnya? Ada LeBron James juga. Oh itu pemain basket. NBA itu. Bikin merek sendiri juga. Bikin merek sendiri sepatu, ya? gitu. Terus sepatu. Terus ada juga Madonna udah tahu lah ya, legendaris. Legend. Iya. Setelah dipakai oleh selebriti tadi gitu ya, permintaan pasar untuk pakaian Supreme tuh jadi naik drastis jelas gitu. lah, pasti jadi itu. nge-hype keren Semua kalau orang pakai. jadi pengen punya kan, Iya, pengen pakai kan. pengen kembaran sama Justin Bieber ya. Sambil gimana nge-rapnya? Yo. Nah, sampai saking lakunya tuh ya orang-orang sampai rela ngantri 1 hari sebelum rilis, guys. Wah gila itu sih, sampai dicari banget ya. Iya, ngantri di pinggir Ditunggu jalan, banget ya sebelum sampai, buka nih ya. Bener. Sampai pas mau rilis produk Nike Air Composite One, itu tuh orang-orang sampai ributnya tuh ribut banget sampai akhirnya polisi New York Yang ngantri ini paling rebut-rebutan gitu. Gua dulu gak bisa gitu. Mungkin didorong-dorong kali Iya. ya, jatuh gitu. Sambil nyanyi dong, yuk. Terus kayak gitu jadinya polisi New York tuh sampai ngebatalin rilis produk tersebut. Akhirnya batal. Gara-gara orang ribut Iya, mau ngambil, tapi kan hebat ya. Udah rusuh ya. Sampai bikin polisi pusing gitu. Pusing ya. Iya. Akhirnya polisinya yang beli. Iya, sama dia di resell. Di resell ya. Untung gede gitu. Untuk gua polisi. Nah, tapi orang-orang tuh kenapa kan bisa rela ngantri malam gitu kan, sehari semalam. Bahkan katanya sih ada yang sampai nginep ya. Iya. Misalnya toko buka jam 7, dia nginep pertama dari sebelumnya. Iya. Pakai backpacker gitu. Atau mungkin bikin tenda kali ya. Gitu. Di jalan. Sampai pengen pertamanya gitu kan. Nah, hal itu disebabkan karena Supreme hanya membuat semua produk itu sekali aja. Oh, pantesan. Sekali seumur hidup gitu. Sekali seumur hidup ya. Jadi kalau lu kebagian syukur, gak kebagian gak bisa dapet lagi. Limited gitu. edition ini ya kan. Banget gitu. Banget gitu kan. Banget. Oke. Nah, itu karena hal inilah si produk Supreme ini mendatangkan keuntungan bisnis. Orang tuh ada yang manfaatin buat bisnis gitu. Ada kayak contohnya ada reseller seperti Unique Hype Collection. Nah, Unique Hype Collection tuh bukan toko yang ngejual produk sendiri, tapi dia tuh ngeresell ini ya. Merek terkenal, salah satunya Supreme gitu. Oh. Jadi si Unique Hype Collection tuh nyewa orang-orang tuh buat ngantri tadi. Sampai nyewa orang buat ngantri. Buat ngantri. Terus nanti mereka tuh nunggu dia beli barangnya, terus dia jual lagi. Tapi jualnya tuh setelah Supreme udah out of stock, udah habis iya, barangnya. Benar. Jadi orang terpaksa mau nggak mau belinya ke mereka. Iya, karena nggak ada lagi kan, nggak jualnya kan di cuma tokonya. satu sumber hidup nih gitu Dan kan. tokonya Supreme juga di seluruh dunia cuma ada 12. Cuma ada 12. Cuma ada 12 gitu. Jadi orang-orang udah nggak bisa beli lagi, terpaksa beli di reseller, dan harganya untuk yang langka tuh bisa 12 kali lipat. Wah, langsung harga ya. normal. 12 kali lipat, dan itu pun masih laku ya. Masih laku. Di sini berarti harga si Supreme ini makin lama makin naik ya. Makin naik, jadi mahal banget sekarang. Ya sih jutaan loh itu Supreme ya kalau untuk harga Indonesia ya. Padahal cuma kaos biasa gitu. Kaos biasa tulisan blok merah gitu ya, ada tulisan Supreme gitu ya. Kalau kalian mau beli nggak? Enggak. Saya mau kalau ada yang ngasih. Berarti bukan mau beli dong. Iya, saya mau nerima. saya jual lagi. Wah, otak bisnisnya lumayan nih. Bisnis. Jadi reseller ya. Reseller juga. Oh, tadi tuh bilangnya apa, di toko tuh hanya 12 toko tadi tuh ya? Iya, di seluruh dunia cuma buka toko Supreme tuh ada 12 Ada 12. Di Jepang ada? Di Jepang ada 6 sekarang. Ada 6. Ya. Wah, luar biasa berarti ya peminat di Jepang ya. Tapi kalau beli di online tuh nggak semahal tadi. Oh gitu ya? Murah kalau di online. Oh ya? Iya, cuma 50.000. 50. Tapi tulisannya Superme. Superme. Bukan Supreme, guys. Bukan Supreme. Tapi tetap kotaknya gitu ya? Tetap kotaknya sama. Kalau dari Tetap jauh yang minus nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Oh, pakai kaos Supreme. Ternyata begitu dekat Superme. Oke, terus? Nah, sampai saat ini tuh Supreme banyak kolaborasi sama merek-merek fashion di dunia gitu. Oh, dia collabs juga ya. Iya, sama Nike ada bikin sepatu. Oh, sepatu nih sama Nike. Sama Nike. Terus dia kayak gitu sama Air Jordan juga sama. Air Jordan juga ya. Sepatu basket ya. Terus ada sama Play juga yang logonya hati itu loh, yang ada matanya. Oh, itu juga mahal tuh. Oh, itu juga mahal.
dia collab sama yang hebat-hebat ya. Mahal-mahal gitu. Terus udah kayak gitu dia collab juga sama Hermes tas. Louis Vuitton juga ada. Louis Vuitton ya? Iya. Hermes juga ya? Iya. Jadi harganya tuh wah udah mahal, tambah mahal lagi. Tambah mahal lagi, luar biasa bener-bener. Nah guys, untuk family seeker semua, kita sudah memberikan info-info tentang brand Supreme ya, yang begitu luar biasa. Dan banyak juga hikmah yang bisa kita ambil. Nah kira-kira apa, Vin? Nah jadi James Jebbia ini pernah ngomong di wawancara sama Vogue. Majalah Vogue ya? Iya, dia bilang begini, dia membuat produk yang bisa dia banggakan, bukan untuk mencari keuntungan. Oke. Dia Pertamanya tuh tidak mencari keuntungan ya, dia bikin dulu gitu kan? Jadi dia mencintai apa yang dia lakukan. Mencintai apa yang dia lakukan. Senang, enjoy pekerjaan dia gitu. Jadi kalau kita mau sukses di masa depan, kita harus punya passion. Kita harus menyukai apa yang kita kerjakan, jangan dengan paksaan gitu. Betul banget, karena kalau kita mengerjakan dengan passion tuh enjoy. Tidak ada yang terbeban ya. Nah sama seperti channel YouTube kita ini ya. Karena kan kita bikinnya juga jujur. Ya nggak mudah, kita masih research dulu, belum syutingnya dulu kan. Ya, tapi kita lakukan semua ini dengan passion, makanya kita enjoy kan, Vin? Makanya nontonin terus dari awal sampai akhir Seeker 777 TV guys. Sampai ketemu lagi di pengetahuan brand selanjutnya.